Shalom, selamat pagi, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan penuh sukacita keikutsertaan jemaat dalam ibadah di hari Minggu 2 Prapaskah ini. Kiranya ibadah yang berlangsung saat ini menguatkan iman dan pengharapan kita, serta menjadi perayaan syukur atas karya keselamatan yang Tuhan nyatakan sepanjang hidup kita. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Charles Janman Manuputi dan Nona Pendeta Lea Kristi Barahama. Pemberitaan firman hari ini merupakan khotbah sulung dari Pendeta Lea Kristi Barahama. Bertumbuh dengan cita-cita menjadi seorang pendeta. Berproses dalam suka dan duka, mul dan juang. Namun tetap percaya pada rancangan Tuhan, bahwa apa yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik. Sebuah penantian yang cukup lama sampai Tuhan mengutus menjadi seorang vikaris di GPIB Bahtera Kasih Makassar. Berproses selama 1 tahun lebih, dan pada akhirnya Tuhan memampukan hamba menjadi seorang pelayan firman dan sakramen di GPIB pada tanggal 10 Maret 2024. Ini aku Tuhan yang memberi diri sepenuhnya untuk mengabdi padamu seumur hidupku. Terpujilah namamu Tuhan. Jemaat, marilah berdiri dan menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita bernyanyi dari PKJ 2, Mulia Mulia Namanya.
pengakuan dosa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ketulusan, kejujuran, dan kerendahan hati, marilah menyatakan pengakuan dosa kita. Ya Allah, saat kami menyimpang dan memberontak, anugerah-Mu tetap hadir untuk memanggil kami melalui salib Putra-Mu, Yesus Kristus. Kami menyadari betapa besarnya keegoisan, kesombongan, kebencian, dan hawa nafsu yang kerap menguasai diri. Kasihanilah ya Allah, dan tolonglah kami untuk senantiasa memandang kepada Kristus, agar di dalam kasih-Nya kami mampu sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Dan kesaksian kita di dunia. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian, paduan suara Eklesia Jemaat GPIB Batra Kasih.
Saudara-saudara, sudah tidak terlihat lagi mana mentor dan mana vikaris. Karena hari ini kami sama-sama mengenakan toga ini. Nona sekarang sudah menjadi seorang pelayan firman dan sakramen, seorang pendeta dan mimbar, seperti mata uang logam yang tidak bisa dipisah. Di tempat ini dan di atas mimbar dimanapun kau melayani, sampaikanlah kebenaran firman Tuhan. Mimbar bukan tempat menghakimi umat. Mimbar bukan tempat untuk memegahkan dan mencari popularitas diri. Tapi dari atas mimbar inilah nama Tuhan harus diagungkan dan dimuliakan. Beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Apakah firman yang disampaikan diterima atau ditolak? Karena tugas kita sebagai pendeta, sebagai pelayan firman dan sakramen adalah menyenangkan hati Tuhan untuk terus memberitakan kabar sukacita. Selamat melayani. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami mengerti ya Allah, bahwa firman-Mu adalah penuntun dalam kehidupan kami, yang dapat mengubah kami, menolong kami menemukan jalan yang benar, dan hidup berdasarkan apa yang Kristus kehendaki. Oleh karena itu, biarlah dalam perenungan di minggu kedua Prapaskah ini, kami dapat semakin hidup memahami firman-Mu dan belajar untuk terus menjadi sahabat Allah dalam hidup kami di dunia ini. Tuntunlah kami ya Allah dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 hingga 6. Yakobus pasal 4 ayat 1 hingga 6 yang menyatakan, dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa kamu salah berdoa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Namun, anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes? Oh, haleluya. Mari kita berjabat tangan di kiri kanan, depan belakang, berikan senyum yang termanis. Supaya khotbah sulung saya hari ini enggak terlalu deg-degan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih, ada sebuah kisah tentang dua orang sahabat yang sedang pergi berjalan bersama. Lalu kemudian salah satu di antara mereka bertanya kepada sahabatnya, "Apa masalah terbesarmu dalam kehidupan ini?" Lalu kemudian sang sahabat itu menjawab, "Aku melihat masalah terbesarku setiap hari ketika aku berkaca. Aku melihat masalah terbesarku setiap hari ketika aku berkaca." Karena dari ia berkaca, ia melihat dari dirinya. Ada keinginan, ada hawa nafsu yang harus selalu menjadi yang utama di dalam kehidupannya. Surat Yakobus yang hari ini kita baca ditulis kepada 12 suku di perantauan yang merupakan simbol dari jemaat-jemaat Kristen yang tersebar di dataran Yunani Romawi. Bukan hanya sahabat itu saja yang punya masalah besar, tapi ternyata kepada para pembaca dari surat Yakobus ini, dalam konteks surat Yakobus ada masalah besar juga yang dihadapi oleh jemaat di sana. Apa masalah yang dihadapi? Ternyata jemaat yang ada di sana memiliki kelakuan yang tidak etis karena nafsu duniawi mereka yang terus mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita membaca surat Yakobus ini secara menyeluruh, maka kita akan menemukan ada orang-orang yang pilih kasih dan mengutamakan orang-orang yang kaya. Ada orang-orang yang mengejar pangkat, ada yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Karena dia tidak takut akan Allah. Dan kalau dari bacaan kita ada yang bertengkar, ada yang bertikai.
dan ada pula yang mencintai kehidupan duniawi. Oleh karena itu, penulis surat Yakobus memberikan pembinaan moral kepada mereka, yaitu ajaran dan nasihat yang terdiri dari serangkaian aforisme atau perkataan-perkataan pendek namun dapat menggugat hati jemaat tersebut. Mari kita lihat Alkitab kita. Yakobus membuka pasal 4 dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai akar dari pertengkaran. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan retoris yang tidak memerlukan jawaban. Karena jawabannya sudah ada di situ. Pertikaian dan pertengkaran muncul dari hawa nafsu. Yang kalau dalam bahasa Yunaninya adalah hedone. Sebuah nafsu atau keinginan yang menggebu-gebu. Yang menunjukkan bahwa setiap manusia punya keinginannya, punya kepentingan masing-masing untuk mengutamakan dirinya sendiri dan bukan orang lain. Dan oleh karena ada yang namanya hawa nafsu ini, maka terciptalah perkelahian antar individu, pertengkaran, pertikaian. Bahkan ketika hawa nafsu ini tidak dapat terpenuhi, maka kalau kita baca dari bacaan kita, orang dapat melakukan kekerasan, orang dapat melakukan pembunuhan. Hal ini bukan hanya terjadi dalam konteks bacaan kita, tapi dalam kehidupan di masa kini, kita melihat hal yang sama. Ketika orang karena kepentingannya masing-masing, rela melakukan segala cara untuk menjatuhkan orang lain. Ketika orang karena egos masing-masing, hawa nafsu mereka masing-masing, mereka rela membunuh orang-orang yang dikasihinya. Seorang anak membunuh orang tua menyiksa anaknya, seorang pemuda menyiksa kakek-kakek, dan ada berbagai macam contoh realita kehidupan. Ketika hawa nafsu seseorang menguasai dirinya dan kemudian membuat ia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Catatan yang kedua, kalau kita melihat, Yakobus tidak hanya membahas soal hawa nafsu, tapi ia juga membahas tentang doa. Seringkali doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan adalah doa-doa yang dipenuhi dengan nafsu dan keinginan manusia. Sehingga apa yang disampaikan kadang-kadang mungkin dirasa tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi letak kesalahannya bukan pada Tuhan, melainkan pada manusia yang fokusnya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya akan hal-hal duniawi. Dan akhirnya Yakobus menggunakan istilah persahabatan dengan dunia menjadi simbol permusuhan dengan Allah. Layaknya sepasang kekasih, Allah bisa cemburu ketika melihat manusia yang begitu dikasihinya ternyata lebih mencintai dunia daripada Allah sendiri. Allah bisa cemburu ketika manusia memilih untuk berpindah ke lain hati. Bukan menaruh fokus pada ia yang begitu mencintai umatnya, tapi menaruh fokus pada hal-hal yang sifatnya sementara. Oleh karena itu, jangan pernah salahkan Tuhan kalau doa-doa yang kita ungkapkan mungkin kita rasa tidak dijawab.
Tapi lihat lagi, apakah kita berdoa untuk kepentingan kita? Atau kita berdoa karena kita ingin membangun relasi yang intim, relasi yang tulus dengan Tuhan? Karena kalau manusia menyadari bahwa anugerah Allah adalah dasar kehidupannya, maka seharusnya manusia bukan hanya fokus pada kepentingan diri, tapi semakin menjadi pribadi yang merendah di hadapan Allah. Mari kita baca ayat 6 bersama-sama, saudara-saudari, Bapak Ibu, anak-anak. Kita baca ayat 6 bersama-sama. Yakobus 4 ayat 6, 1, 2, 3. Namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Sikap rendah hati harusnya menjadi bagian dalam kehidupan setiap umat manusia. Karena kita menyadari bahwa tanpa Allah kita tidak ada artinya. Dunia mungkin saja memberikan kebahagiaan sesaat. Tapi sebenarnya Roh Allah yang memberikan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, tidak ada gunanya untuk hanya fokus pada kepentingan diri sendiri. Kurang lebih demikian bacaan kita mau ditafsirkan. Tapi belum selesai. Masih ada 3 pesan. 3 pesan penting yang mau kita bawa pulang bersama. Yang pertama, dari pembacaan kita pada hari ini, dari perenungan kita pada hari ini, kita mau diingatkan. Jangan biarkan hawa nafsumu menghancurkan kehidupanmu. Jangan biarkan hawa nafsumu menghancurkan kehidupanmu. Karena dunia akan selalu menawarkan berbagai kenikmatan. Kekayaan, kehormatan, jabatan, perempuan cantik, laki-laki yang tampan dan gagah. Dan mungkin kalau kita mengatakan bahwa kita tidak butuh semua itu, maka sebenarnya kita adalah pribadi yang naif. Karena kita adalah seorang pribadi yang selalu membutuhkan penghargaan, kita membutuhkan rasa hormat dari orang lain. Kita membutuhkan jabatan, kita membutuhkan pekerjaan, dan kita membutuhkan kenyamanan untuk menjalani kehidupan ini. Tapi pertanyaannya, apakah demi mengejar semua hal itu, kita rela meninggalkan Allah? Apakah demi mengejar semua itu, kita rela melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah? Oleh karena itu, mari refleksikan pertanyaan ini. Supaya dengan berbagai tawaran kenikmatan duniawi, kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang dengan mudahnya dihancurkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa hawa nafsu itu menghancurkan, maka tinggalkanlah hawa nafsu itu dan jadilah sahabat Allah. Kita tahu bahwa dengan kita mengikuti hawa nafsu, kita menjadi sahabat dunia dan menjadi musuh Allah. Oleh karena itu, tinggalkan hawa nafsu dan jadilah sahabat Allah. Yakobus mau mengatakan demikian, Bapak Ibu, anak-anak, bahwa kebutuhan duniawi tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah cukup. Kita akan selalu seperti orang yang dikontrol oleh hawa nafsu sampai kita kelelahan dan mati. Apalagi kalau kita mau terus-terusan mengikuti hawa nafsu.
Dan itu adalah sebuah konsekuensi kalau kita memilih menjadi sahabat dari dunia ini. Tapi bagi mereka yang memilih untuk meninggalkan hawa nafsu itu jauh-jauh dan menjadi sahabat Allah, maka percayalah, hidup setiap kita akan selalu merasa cukup, akan selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Dan kita semua diajak untuk terus berkaca dan jangan sampai kita terpleset untuk menjadi sahabat dunia ini. Tapi kalaupun kita sudah terpleset, mari kembali kepada Tuhan. Mari kembali fokuskan hidup kita kepada Tuhan dan bersahabat dengan Allah. Yang ketiga dan yang terakhir, anugerah Allah hadir bagi setiap orang yang rendah hati. Anugerah Allah hadir bagi setiap orang yang rendah hati. Ketika kita bersahabat dengan Allah, ketika kita memilih menjalin relasi yang intim dengan Allah, maka anugerah Allah yang besar itu akan hadir bagi kita. Mungkin dalam perjalanan hidup ini kita pasti akan merasa lelah, kita pasti akan merasa putus asa, kita pasti merasa ada yang namanya godaan, cobaan, tantangan dalam hidup ini. Tapi kalau kita memilih untuk bersahabat dengan Allah, maka percayalah bahwa kita mampu merasa cukup di dalam Allah. Oleh karena itu sadarilah Bapak Ibu bahwa segala yang kita miliki saat ini semuanya juga adalah karena anugerah dari Tuhan. Sehingga kalau kita sadar itu, tidak ada ruang bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang congkak. Jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati dalam menjalani hidup ini. Karena anugerah Allah ada bagi setiap kita yang terus mempasrahkan diri hanya kepada Tuhan. Oke adik-adik? Oke? Jadi pribadi-pribadi yang rendah hati ya, dan jadi sahabat Allah. Supaya kehidupan kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan
murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita menyatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Allah Sang Pemelihara hidup kami. Hanya karena kasih dan anugerah Tuhan, Engkau mengizinkan kami ada sampai saat ini. Nafas kehidupan Tuhan masih percayakan kepada kami. Kesempatan untuk bersekutu bersama selaku umat-Mu di jemaat ini. Dan juga kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami juga bersyukur kepadamu ya Allah untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk meninggalkan hawa nafsu duniawi kami. Sehingga kami belajar untuk terus menjadi sahabat Allah, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Meninggalkan hawa nafsu duniawi bukanlah sebuah hal yang mudah ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon, kiranya Tuhan memampukan kami, agar kami berbesar hati dan menjadi pribadi yang rendah hati, serta mau mengandalkan Tuhan dalam setiap proses perubahan, pembentukan diri untuk semakin menjadi pribadi yang hidup menurut jalan yang Tuhan kehendaki. Saat ini ya Allah, kami datang menyatu hati, membawa pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Kami yang sementara bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Kami mohon kiranya Tuhan menuntun kami, agar dalam pergumulan yang kami hadapi, kami dapat terus menemukan kekuatan dan kami dapat melangkah ke depan bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Oleh karena itu kami mohon jangan biarkan kami berjalan seorang diri ya Allah. Kami juga berdoa di saat ini menyatu hati bagi umat-Mu yang sementara berada dalam kelemahan tubuh karena sakit yang mereka alami. Mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang dalam masa pemulihan, Tuhan memulihkan dan menguatkan mereka. Setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi kiranya menjadi alat kesembuhan bagi mereka. Bahkan bagi keluarga yang setia mendampingi, kiranya Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan. Kami mengingat kekasih-kekasih kami, keluarga-keluarga yang saat ini sedang berduka karena ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Dalam duka cita yang mereka rasakan, kami mohon Tuhan menopang dan menguatkan mereka. Agar dalam duka ini, mereka dapat terus menemukan pengharapan untuk menapaki hari-hari kehidupan bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa
bagi setiap mereka yang bersuka cita, baik atas pertambahan usia pribadi, usia perkawinan, ataupun berbagai pencapaian dalam hidup. Kiranya Tuhan melengkapi sukacita mereka, dan dalam rasa syukur yang mereka rasakan, mereka dapat semakin menemukan makna kehidupan ini untuk terus memberi diri, dipakai oleh Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar dalam tugas pelayanan dan kesaksian. Tuhan memberkati setiap program kerja bahkan penyusunan PKA yang sebentar lagi akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh proses yang harus dilakukan agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa bagi setiap pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan di gereja Tuhan ini. Berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Charles Manuputi bersama dengan keluarga. Secara khusus hamba mensyukuri kehadiran beliau yang Tuhan tempatkan dan Tuhan izinkan untuk menjadi seorang mentor selama hamba menjalani masa vikariat. Terima kasih untuk setiap didikan, untuk setiap ujangan, untuk setiap nasihat dan teladan yang boleh beliau berikan. Kiranya Tuhan memberkati beliau agar dalam kehidupan tugas pelayanan bersama dengan keluarga, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menopang dan menguatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pendeta jemaat, Bapak Pendeta Michael Taruklabi bersama dengan keluarga. Tuhan juga memberkati pelayanan yang beliau lakukan, agar semuanya boleh dilakukan dengan penuh syukur dan sukacita. Setiap pendeta-pendeta yang juga boleh turut melayani di gereja Tuhan ini, Tuhan juga memberkati mereka, agar mereka pun boleh terus melakukan pelayanan dengan hati yang baik, hati yang penuh syukur, dan dengan penuh ketulusan. PHMJ, BPPJ, unit-unit misioner, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja Tuhan ini, juga pegawai kantor Gereja Bahtera Kasih, kiranya Tuhan memberkati, agar kami boleh terus bersinergi bersama, memajukan pelayanan di gereja Tuhan. Kami juga berdoa dan mengingat pencarian dana tim kerja ibadah dan perayaan Paskah 2024 juga terselenggara dengan baik dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mendoakan peneguhan CD yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2024. Tuhan memberkati setiap katekumen agar mereka boleh semakin menyiapkan hati dan pikiran mereka untuk mengatakan ya dengan segenap hatiku, mengikut Tuhan sepanjang hidup mereka. Tuhan menopang mereka. Kami juga berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah bersuka cita menopang pelayanan berupa daya dan dana bagi GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Tuhan senantiasa memberkati mereka untuk boleh terus menjadi saluran berkat Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami serta pemerintah Kota Makassar, kiranya Tuhan berikan hikmat kepada setiap pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh terus melakukan dan memberikan keputusan yang terbaik sesuai dengan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan mereka masing-masing. Terima kasih ya Allah, ketika 1 minggu yang baru juga telah terbentang di hadapan kami. Biarlah kami boleh selalu menemukan harapan dan sukacita, karena kami melihat bahwa kehidupan kami senantiasa ada dalam tuntunan dan cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berlangsung pada saat ini. Ibadah khotbah sulung, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hal yang telah dilakukan oleh setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah saat ini. Pemandu lagu, organis, seluruh tim musik, operator sound dan juga LCD, bahkan juga petugas live streaming, dan semua orang yang dengan penuh sukacita dan ketulusan melayani di ibadah saat ini. Tuhan memberkati agar dalam kesempatan-kesempatan berikutnya juga paduan suara eklesia dan paduan suara PA serta majelis bertugas, Tuhan memampukan kami untuk boleh terus melayani Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara Pelkat PA Bahtera Kasih.
Terima kasih atas puji-pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mohon perhatian bagi jemaat sekalian yang akan membawa persembahan ke kotak pundi di depan untuk tetap tertib dengan menggunakan jalur tengah sebagai jalur maju ke depan dan kembali ke tempat masing-masing jalur kiri dan kanan. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Daripada-Mu segalanya. Amin. Disilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, mohon perhatian untuk warta jemaat bidang teologi. Majelis Jemaat GPB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Charles Jadiman Manuputi dan Pendeta Lia Kristi Barahama. Pelayan liturgi Majelis Jemaat Batra Kasih, organis Ibu Hermina Tatiwakeng Tondombala, pemandu lagu Saudara Ray Peter dan Saudari Monica Rumiap. Persembahan pujian paduan suara Eklesia Batra Kasih dan paduan suara Pelkat PA Batra Kasih. Operator LCD dan operator sound system tim multimedia Batra Kasih. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir laki-laki 148 orang, perempuan 216 orang, total 364. Ibadah penerima diakonia. Ibadah penerima diakonia Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, waktu pukul 10.00 WITA sampai dengan selesai, pelayan firman Pendeta I. Nyoman Murah, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran anggota dan pengurus diakonia pada ibadah tersebut. Ibadah gabungan 12 sektor Pelkat GP. Ibadah Pelkat GP GPB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, waktu pukul 19.30 WITA sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Lia Kristi Barahama, tim musik Pelkat GP, tempat Gedung Gereja Batra Kasih. Untuk itu dimohon untuk kehadiran anggota Pelkat GP pada ibadah tersebut. Bidang PPSDI dan peningkatan peran keluarga. Lomba Prapaskah Pelkat PA. Lomba Prapaskah Pelkat PA GPB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, waktu pukul 15.00 WITA sampai dengan selesai,
tempat, halaman gedung gereja, dan GKP 2, GPIB Batra Kasih. Mohon partisipasi anak layan dan kakak layan dalam kegiatan tersebut. Bidang pembangunan ekonomi gereja, pencarian dana tim kerja Pasca Jemaat Batra Kasih. Jadwal pencarian dana tim kerja ibadah dan perayaan Paskah Jemaat Batra Kasih antara lain yang pertama, kota khusus di tiap jam ibadah disediakan amplop khusus Paskah. Yang kedua, amplop donatur. Yang ketiga, penjualan makan di halaman gereja mulai tanggal 25 Februari 2024. Yang keempat, menyediakan lapak untuk UMKM dan masing-masing pelekat dengan biaya kontribusi yang disepakati tanggal 31 Maret 2024. Demikian untuk diketahui bersama dan sangat diharapkan partisipasi dan dukungan dari seluruh warga jemaat dalam aksi pencarian dana tersebut. Tuhan memberkati. Bidang Inforkom dan Litbang, berita duka. Telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 pukul 23.30 WITA di Rumah Sakit Faisal atas nama Bapak Johannes S. Pabontong, usia 65 tahun. Pemakaman dilayani oleh Gereja Toraja Jemaat Wala Tokesan Tanah Toraja. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Penerimaan peserta didik baru TK Tunas Kasih tahun ajaran 2024-2025. Telah dibuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru TK Tunas Kasih tahun ajaran 2024-2025 mulai bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2024. Untuk informasi selengkapnya, silahkan melihat warta buku halaman 13. Majelis Jemaat GPI Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan oleh Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 16 Maret 2024, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Alexander Wirawan Rumbu, Ketua 5, Penatua Meti DR Takasili, Sekretaris. Disampaikan untuk diketahui oleh warga jemaat sekalian, setelah ibadah ini selesai, salam persekutuan yang biasa dilakukan tidak dilakukan. Salam-salaman selanjutnya akan dilanjutkan dalam acara di GKP 2, makan siang. Terima kasih. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, nomor 4012-24-MS.21 Romawi /KPTS /datar. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tentang pelaksanaan panggilan dan pengutusan di tempat baru bagi Pendeta Lea Kristi Barahama SSI Teol. 1. Terhitung mulai tanggal 25 Maret 2024 mengakhiri pelaksanaan tugas kependetaan Pendeta Lea Kristi Barahama SSI Teol di Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. 2. Terhitung mulai tanggal 25 Maret 2024 memberi kepercayaan kepada Pendeta Lea Kristi Barahama SSI Teol untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan di Jemaat GPIB Iktus Tumbang Titi Bajem Serengkah Kanan, Pospelkes Talitakun,
Beringin Pospelkes Eklesia Sukadamai dan Pospelkes Efrata Kaliampu selaku pendeta jemaat. Ketiga, sebagai pendeta GPIB yang bersangkutan diwajibkan menaati seluruh ketentuan GPIB yang berlaku. 4. Pendeta Lea Kristi Barahama SSI Teol berkewajiban melaksanakan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab tugas kepejabatannya selaku pendeta GPIB. 5. Kepada pendeta Lea Kristi Barahama SSI Teol diberikan hak selaku personil GPIB sesuai ketentuan GPIB yang berlaku, serta daripadanya dituntut kewajiban sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai pendeta GPIB. 6. Pada waktu penempatan dan penugasan ini, pendeta Lea Kristi Barahama SSI Teol ditetapkan dengan berkedudukan pangkat pendeta penata muda dengan golongan 3A. 7. Pembayaran gaji pendeta dan tunjangan-tunjangan terkait 1 bulan sejak diteguhkan diberi oleh jemaat asal sampai dilaksanakan serah terima. 8. Pembiayaan perjalanan ahli tugas ditanggung sepenuhnya oleh jemaat pengutus. 9. Pembayaran Pembayaran biaya perjalanan ahli tugas ditanggung sepenuhnya oleh jemaat pengutus. 9. Pembayaran gaji pendeta dan tunjangan-tunjangan terkait pada bulan berikutnya menjadi tanggung jawab GPIB Iktus Tumbang Titi sebesar 100% sebagai gereja induk. 10. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka lampiran surat keputusan Majelis Sinode nomor 4011/24/MS.21 Romawi /KPTS tanggal 20 Februari 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi. 11. Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal penetapan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024. Pendeta Dr. Andes PK Rumambi MSI Ketua Umum, Pendeta Eli D. Pitoy Debel STH Sekretaris. Demikian. Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan beberapa sambutan-sambutan. Yang pertama, ucapan terima kasih dari keluarga besar Barahama Pati Pei Lohi. Dan seterusnya dilanjutkan dengan sambutan dari Pendeta Lea Kristi Barahama. Waktu dan tempat disilahkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya adalah ibu dari Pendeta Lea Kristi Barahama. Saya mendapatkan anak saat saya usia 40 tahun, 8 bulan. Karena sempat 2 kali keguguran di Muara Badak, Tanjung Santan, di hutan Kalimantan waktu itu, antara tahun 90-93. Dan saya pernah ke sini tahun 90 itu sebagai majelis ketua persidangan waktu itu. Di Makassar ya, menghasilkan buku Ungu Muda.
Setelah itu 7 tahun kemudian baru saya punya anak, Lea Kristi Barahana, karena saya dapatnya dari Galilea, GPIB Galilea di Bekasi, namanya diambil Lea. Dia usia 9 tahun, 5 bulan ayahnya dipanggil pulang oleh Tuhan ke rumah Bapa di sorga. Itu berarti sudah 17 tahun. Dan kata sambutan selanjutnya, saya serahkan kepada ayah, pengganti ayahnya Lea Kristi Barahama, yaitu adik ipar. Istrinya adalah adik dari suami kekasih. Silakan. Namanya Rido Pati Nasrani. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Adalah suatu sukacita yang besar kalau kami keluarga Barahama bisa berada di Jemaat Bahtera Kasih mengikuti ibadah sulung dari Meli pada pagi hari ini. Jemaat yang besar yang telah menerima Meli untuk menjalani masa vikariatnya di sini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, seperti tadi sudah dimulai oleh Ibu Pendeta Foni, Meli itu dari kecil sudah mau jadi pendeta memang. Jadi kami sebagai orang tua mendoakan supaya seluruh proses dari perjalanan Meli mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA sampai masuk ke Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dapat berjalan dengan lancar. Bahkan atas anugerah Tuhan, Meli juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan mengambil masternya di Vrije Universiteit di Amsterdam, negeri Belanda. Tapi masih harus diselesaikan. Bapak Ibu, menjadi keluarga dari seorang yang menjadi pendeta itu bukan karena gagah perkasa kami, tetapi itu sungguh-sungguh karena belas kasihan, karena anugerah Tuhan yang besar. Bukan karena kami baik. Dalam persidangan sinode, akhir persidangan sinode minggu yang lalu, di mana ada 63 pendeta yang ditahbiskan, ada 9 anak yang orang tuanya juga pendeta. Nah, salah satunya adalah Meli. Itu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Yang berikutnya kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar dan seluruh unit misioner yang telah menerima Meli berproses menjadi pendeta di sini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat pendeta Mandu Putih yang telah dan keluarga yang telah menjadi mentor Meli selama Meli menjalani masa vikariat. Saya sangat yakin bahwa pendeta Mandu Putih telah mengarahkan, membimbing, mengoreksi, bahkan mungkin menegur Meli kalau Meli agak menyimpang begitu kan ya, dan memberi teladan kepada Meli. Saya juga dengar banyak cerita dari Meli, Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta sudah menemani Meli di masa-masa, katakanlah masa-masa sulit
ketika harus melalui percakapan yang penuh dinamika itu. Lalu kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu, tapi kami panggil Usi di sini, Usi Megi Simaela, yang tempat tinggalnya menjadi tempat di mana Meli tinggal selama 1 tahun 4 bulan. Terima kasih banyak Usi sudah melihat Meli, menjaga Meli, sehingga Meli tidak kekurangan sesuatu apapun. Lalu kami juga berterima kasih kepada jemaat sektor pelayanan 1 dan 2. Sektor pelayanan 1 sampai dengan 12. Khususnya sektor pelayanan 10 di mana rumah Usi ada di situ ya. Saya juga dengar kabar Meli banyak bergaul atau orang-orang dari sektor pelayanan 11 banyak bergaul dengan Meli gitu. Jadi terima kasih untuk sektor 10 dan sektor 11 yang banyak menemani Meli. Saya ingat karena saya mengikuti melalui live streaming ketika Meli memulai masa vikariatnya di sini. Ketika itu Pak Pendeta Manuputi mengingatkan kepada jemaat-jemaat untuk tengok, khususnya sektor 10 untuk tengok-tengok Meli, jangan sampai Meli cuma makan super mie saja sehingga pulang nanti badan kurus. Ternyata tidak demikian yang terjadi Pak Pendeta. Saya lihat Meli tambah sehat di sini. Terima kasih banyak untuk seluruh jemaat yang ada di sektor pelayanan 1 sampai dengan 12. Nah, menutup sambutan kami sebagai keluarga, seperti tadi sudah diumumkan, SK dari Sinode sudah diterbitkan. Meli akan ditempatkan di GPIB Ikhtus Tumbang Titi, tapi di pos pelayanannya itu di Kalimantan Barat. Jadi saya udah googling, saya lihat kalau dari Pontianak itu masih sekitar 10 jam ke pos pelayanannya gitu loh. Ke Ikhtusnya. Masih dari situ masih 1 jam lagi ke pos pelayanannya. Lalu saya googling ini yang paling cepat lewat mana, lalu saya diskusi, ada 2 jalan katanya. Mau lewat Pontianak itu jalannya baik tapi panjang. Kalau lewat Singkawang jalannya lebih pendek tapi jalannya rusak. Nah, karena Meli sudah ditetapkan oleh Sinode untuk melayani di sana, mari kita sama-sama berdoa untuk Meli supaya Meli di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi tetap menjadi pelayan Tuhan yang baik, melayani jemaat Tuhan dimanapun Meli ditempatkan. Saya berpikir begini, pelayan Tuhan, salah satu kriteria pelayan Tuhan yang baik adalah pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh mempunyai relasi yang kuat dengan Kristus. Relasi yang kuat dengan Kristus itu buat saya, dan saya percaya Meli juga meyakini itu, bahwa relasi yang kuat dengan Kristus itu hanya melalui firman Tuhan yang tertulis. Karena itu kita berdoa supaya Meli pikirannya terus-menerus dipenuhi oleh firman Tuhan. Bahkan bukan hanya pikirannya, tetapi turun sampai ke hatinya. Jadi firman Tuhan memenuhi pikirannya, memenuhi hatinya, sehingga tangan dan kakinya boleh melayani umat Tuhan dimanapun Meli diutus. Demikian sambutan kami, terima kasih banyak. Selamat siang.
Ibu Foni boleh kembali lagi. Selamat siang semuanya. Sini Bu, agak naik Bu. Iya. Bapak Ibu, biasanya saya yang ada di posisi ini. Menemani Ibu Foni setiap mutasi dan perpisahan atau sambutan, saya berdiri di samping kiri. Sekarang biar Ibu Foni yang gantian merasakan posisi ini ya. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, kalau saya berdiri di tempat ini saat ini, maka itu semua hanya karena Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya dan juga keluarga. Ada Papa Ido, ada keluarga saya juga dari Balikpapan dan juga dari Jakarta, boleh tolong berdiri. Mama Ita, Mama Heni, Mama Sali, Papa Ido. Ini adalah keluarga-keluarga saya dari Jakarta dan juga Balikpapan. Adik-adiknya ayah saya. Buat adik-adiknya Ibu Foni, nanti biar di Jakarta aja. Silakan duduk, terima kasih untuk kehadirannya. Yang pertama, pastinya syukur ini untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena Ia yang memampukan sampai ada di posisi saat ini. Perjalanan untuk sampai ada di titik ini bukanlah sebuah perjalanan yang mulus. Ada suka, ada duka, ada masa di mana kami berdua tikang lutut dan bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Namun dalam proses itu kami sadar bahwa Tuhan gak pernah membiarkan kami sendiri. Bahkan apa yang Tuhan buat selalu yang paling indah dalam kehidupan kami. Ibu Foni Barahama Patipelohi, terima kasih untuk setiap doa dan cinta. Terima kasih sudah kuat jadi seorang ibu dan juga seorang ayah. Dan terima kasih sudah dengan penuh ketulusan dan sukacita mempersembahkan anak satu-satunya untuk melayani Tuhan seumur hidup. Semoga Meli bisa meneladani Mama yang setia melayani Tuhan dalam ketulusan dan kejujuran. Terlalu ajaib apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Jadi biarlah itu jadi kesaksian hidup kita berdua yang akan selalu kita nyatakan buat banyak orang. Keluargaku yang terkasih, terima kasih karena cintanya gak pernah habis untuk kami. Meski Papa gak ada, tapi saya yakin Papa begitu bersukacita melihat anaknya terus dikasihi dan disayang oleh adik-adiknya. Bapak Ibu, anak-anak, hadir di Makassar itu gak pernah ada dalam bayangan saya. Apalagi waktu tahun 2022 menjadi satu-satunya vikaris yang ada di Mupel Sulsel Bara. Dari 63, romantis banget deh kita. Dari 63, bisa-bisanya saya satu-satunya yang ada di Makassar.
Jadi waktu itu kadang ada rasa takut harus berproses sendiri di tempat ini. Tapi lalu Tuhan mempertemukan saya dengan seorang mentor yang begitu luar biasa. Bapak Pendeta Charles Manuputi. Beliau bilang waktu pertama kali berjumpa dengan saya di Lawang, jangan bawa semua yang kamu punya ke jemaat. Tapi datanglah karena kamu benar-benar mau belajar. Jangan bawa semua pengetahuanmu, tapi biarlah kamu diisi di jemaat ini. Dan saya sangat bersyukur, Pak, karena Tuhan menghadirkan mentor yang satu frekuensi sama saya. Suka nari, suka nyanyi, dan yang lain-lain. Tapi semuanya baik-baik. Bapak, terima kasih untuk setiap teladan yang Bapak berikan. Terima kasih karena Bapak selalu mau yang terbaik buat Meli. Dan terima kasih, Pak, karena dalam masa susah Bapak memperjuangkan yang terbaik buat Meli. Harapan saya Bapak sehat, supaya kita bisa terus jadi rekan sekerja di Korps Toga Putih ini. Buat ibu dan adik-adik, terima kasih sudah menerima Kameli dengan penuh cinta. Cintaku buat ibu dan adik-adik juga akan selalu ada. Aku akan selalu sayang meski kita harus berjauhan. Buat Bapak Pendeta Michael yang selalu stay cool, terima kasih untuk suka dan duka juga yang kita bagi bersama. Sebagai kakak, pasti bakal rindu kan sama teman diskusinya. Semoga kakak juga sehat-sehat, terus semangat dalam pelayanan. Begitu pula Kak Mei dan adik-adik. Terima kasih untuk cinta dan kasihnya. PHMJ, seluruh diaken dan penatua, terima kasih sudah menopang pelayanan bersama selama 1 tahun 4 bulan. Buat jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai 12, terima kasih untuk kebersamaan yang boleh kita jalin bersama. Mohon maaf kalau ada yang belum sempat terkunjungi, karena Bahtera Kasih rasanya 1 tahun gak sempat ngunjungin jemaat sebanyak ini. Tapi yang penting, semoga saya setidaknya meninggalkan satu kesan yang baik yang akan terkenang di hati Bapak Ibu. Supaya kalau kita berjumpa lagi, kita akan terus saling mengasihi layaknya seorang saudara. Mohon bersabar Bapak Ibu, masih ada sedikit lagi. Rekan-rekan dari tiap-tiap pelkat, terima kasih untuk kerjasama kita. Semoga segala hal baik yang pernah kita jalin bersama, itu juga terus membuat teman-teman semakin semangat melayani. Dulu mungkin saya pernah bertanya-tanya Bapak Ibu, Tuhan kenapa ya saya ada di Bahtera Kasih, di jemaat yang begitu besar, dan kegiatannya dari Senin sampai Minggu gak pernah libur. Sampai-sampai anak-anak GP sering bilang kayaknya dikit lagi Vikaris udah mau tipes. Saya bingung banget, kenapa ya Tuhan, teman-teman saya lain pada libur, saya enggak.
Tapi lalu ternyata Tuhan jawab di tahun ini. Ketika Tuhan menempatkan saya dan mengizinkan saya untuk nantinya melayani di 1 Bajem dan 3 pos Pelkes. Baru saya tahu ternyata Tuhan gak mau kasih saya kendor untuk pelayanan. Jadi tetap dipersiapkan sejak dini untuk kemudian terus melayani Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman live streaming, semua yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Terima kasih sudah membuat ibadah hari ini terasa begitu penuh hikmat. Kakak-kakak pemusik, semua yang tahu bagaimana semuanya sangat deadline, dikejar dalam waktu dekat. Terima kasih untuk kesediaannya, memberi waktu dan juga tenaga. Dan pastinya satu lagi, selama saya ada di Bahtera, saya mau bilang terima kasih udah selalu siap sedia, direpotin sama Meli. Makasih untuk waktunya, untuk kesediaannya, bantu pelayanan duka malam-malam, bantu nganterin Meli ke sana kemari, bantu marahin Meli kalau Meli lupa barang-barangnya ada di mana. Terima kasih. Kalian akan selalu terkenang. Kalau saya boleh mengutip kalimat yang saya katakan waktu ibadah emeritasi Ibu Pendeta Foni, maka saya akan menutup kata sambutan ini dengan mengatakan, untuk setiap orang yang telah mencintai dan mengasihi saya, terima kasih telah memberi warna dalam kehidupan saya. Tapi untuk setiap orang yang juga mungkin menyakiti atau bahkan membenci, saya tetap mau bilang terima kasih. Karena dari situ saya akan terus berproses untuk belajar mengampuni dan menyadari bahwa kita tidak pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Lagu ini merupakan refleksi saya berproses bersama dengan Tuhan. Dalam lembah kelam, Kau tak tinggalkanku. Dalam kesukaran, Kau tak lepaskanku. Tangan-Mu menopangku, kaki-Mu melangkah bersamaku. Saat hilang arah, Kau yang menolongku. Saat
menolongku. Kau pulihkan hidupku dengan caramu. Kau bawaku melihat betapa besar kuasa-Mu, dan ku bangga punya Allah seperti Kau. Hidup tanpa campur tanganmu, langkah kakiku tetap pada kehendak-Mu. Hidupku aman dalam dekapan-Mu Bapa. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk segalanya. Diucapkan terima kasih kepada keluarga besar Barahama Pati Pelohi dan Pendeta Kristi Barahama. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari mentor Pendeta Lia Kristi Barahama, Bapak Pendeta Charles Janeman Manuputi. Waktu dan tempat disilahkan. Shalom, yang saya hormati teman-teman Diaken Penatua GPIB Batra Kasih, pelaksana harian Majelis Jemaat, teman-teman unit-unit misioner, dan juga tentunya keluarga besar Barahama Pati Pelohi yang hadir, Nona Pendeta Lia Kristi, dan jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Bapak Ibu Saudara, saya tahan-tahan untuk tidak juga emosional. Nampaknya agak sedikit melo terus kita dari tadi pagi. Satu catatan bagi kita adalah bahwa proses vikariat di GPIB Jemaat Batra Kasih ini sudah dilewati puluhan vikaris. Jadi Vikaris Meli atau sekarang sudah jadi Nona Pendeta Meli bukan yang pertama atau hitungan baru beberapa vikaris di sini, sudah puluhan vikaris. Tapi memang ada yang berbeda. Karena vikaris-vikaris yang lalu-lalu itu biasanya hanya menjalani proses kalau tidak tahun pertama, maka tahun kedua, atau apabila ada perpanjangan dari majelis sinode, maka di jemaat ini ditambah menjadi tahun yang ketiga. Tapi proses yang dijalani oleh Nona Pendeta Meli memang berbeda. Karena masa vikariat angkatan 2022-2023 ini, bahkan dilanjutkan 2023-2024, itu dilaksanakan di satu jemaat. Alasan yang diberikan ketika ada pertanyaan terkait dengan hal itu, Majelis Sinode mengatakan bahwa ini karena kebutuhan pos-pos pelkes, ada 90 pos yang membutuhkan pendeta. Karena itu 60, sebenarnya ada 65, tapi yang diteguhkan kemarin 63, dan ada 2 teman vikaris yang masih harus diperpanjang sedikit masa vikariatnya dan akan diteguhkan dalam tahun ini juga.
65 mereka ini dipersiapkan untuk mengisi pos-pos Pelkes yang kosong. Karena itu prosesnya tidak seperti biasanya, 1 tahun di jemaat latihan pertama, masuk tahun kedua berpindah tempat. 65 termasuk Meli ada dalam proses yang berbeda. Dan itu juga berdampak pada mentoring yang dilakukan, bahwa Meli hanya memiliki 1 mentor. Biasanya seorang vikaris ada 2 mentornya yang membimbingnya, tetapi Meli hanya 1. Nah, oleh karena itu memang rasanya agak sedikit berbeda ketika emosional itu terikat sejak kami bertemu di Lawang sampai proses peneguhannya 10 Maret, di mana saya tidak bisa mendampingi karena masih terbaring lemah pasca operasi batu ginjal yang saya jalani. Tapi puji Tuhan, hari ini kita menyaksikan bagaimana khotbah sulung seorang pelayan firman dan sakramen yang sudah diterima dan menjadi korps toga putih GPIB sudah disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Dan itulah khotbah perdananya. Karena itu disebut khotbah sulung. Ketika ia menggunakan toga yang akan terus melekat dalam pelayanannya sampai Tuhan memanggilnya pulang dalam kemuliaan. Itu sebabnya tadi saya agak sedikit emosional ketika menyerahkan mimbar kepadanya. Karena mimbar gereja adalah tempat di mana seorang pelayan firman dan sakramen dia harus bersaksi tentang kebenaran. Kebenaran yang tidak hanya diucapkan, tapi kebenaran yang juga diimplementasikan dalam hidup dan kehidupan sebagai hamba Tuhan. Mel, ketika evaluasi akhir Ibu Bapak di Lawang, di hadapan majelis sinode saya ditanya sebagai mentor, apa harapannya Pak Pendeta terhadap vikaris yang sudah Bapak bimbing sampai selesai? Sebagaimana kepada vikaris-vikaris yang pernah saya bimbing, saya minta cuma ada 2 poin. Yang pertama, saya mau semua vikaris yang pernah melewati tahapan dan proses pendampingan saya harus lebih baik dari saya. Mereka tidak boleh lebih buruk mutu pelayanannya dari mentor yang membimbingnya. Kebanggaan seorang mentor adalah bahwa dia mengetahui, dia menyaksikan bagaimana orang yang pernah dibimbingnya menjadi sosok yang matang dalam pelayanan. Hanya itu kebanggaan kami, tidak ada yang lain. 20 vikaris bimbingan Ibu Pendeta Foni Barahama. Ketika mereka sekarang ada di jemaat-jemaat GPIB, apakah sebagai pendeta jemaat maupun ketua majelis jemaat, kalau mentornya mendengar mereka sukses di jemaat ini, mereka sukses di pos pelayanan ini, mereka menjadi sesuatu yang berguna bagi gereja, maka itulah kebanggaannya. Dan saya sampaikan kepada Meli, juga kepada majelis sinode, harapan saya Meli lebih baik dari saya. Dan yang kedua, harapan saya adalah bahwa dia menyelesaikan studi pasca sarjananya di Amsterdam, yang tinggal sedikit lagi, maka dia akan menjadi seorang magister teologi. Saya bilang sama Meli, sampai hari ini semangat studi saya tidak pernah pupus. Dan saya masih berjuang di studi strata S3 untuk menyelesaikannya dalam waktu yang cepat. Dan saya mau Meli juga punya spirit yang sama. Ini bukan soal banyak-banyakan gelar.
Tapi ketika seorang pendeta memiliki tingkat intelektualitas yang baik, maka itulah yang dia bisa berikan bagi gereja Tuhan di mana ia melayani. Saya bangga dengan Meli karena studinya diperjuangkan sendiri oleh keluarganya. Oleh karena itu, selesaikan ya, Nona. Saya tunggu itu karena itulah juga kebanggaan saya. Dan saudara, semoga meskipun harus melayani di pos Pelkes, saya vikariat tahun kedua saya juga di Kalimantan Barat di Singkawang. Dan saya tahu bagaimana beratnya pada waktu itu. Tahun 2001 saya menjalani vikariat di Singkawang. Itu Tumbang Titih adalah salah satu wilayah pelayanan yang ditakuti semua vikaris, termasuk diri saya. Karena gambaran dari senior-senior, aduh itu masuk pembuangan melebihi Babel. Kita berdoa kuat Bapak Ibu, jangan ditempatkan di Tumbang Titih. Tapi itu 20 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu. Tumbang Titih hari ini sudah cukup baik. Tapi ada catatan untuk kita sebagai keluarga besar Meli, bahwa di pos Pelkesnya motornya sudah lebih 10 tahun usianya. Karena itu siap-siap Jo, katong kumpul kepeng, beli 1 motor buat Meli di pos Pelkesnya. Tepuk tangan dong. Karena itu sepeda motor yang ada sekarang, yang usianya sudah tua, sudah ada beberapa pendeta cilaka dengan itu motor. Sebagai mantan mentor, saya tidak mau mantan vikarisku cilaka juga dengan sepeda motor itu. Mari kita berdonasilah bersama. 1 sepeda motor kita kirim ke Kalbar, bisa dipakai oleh Meli. Karena Meli bukan hanya 1 pos Bapak Ibu, ada 3 pos Pelkes. Tadi dibaca di SK, dengar ya. Dalam 1 bajem bakal jemaat itu ada 3 pos Pelkes. Dan itu jaraknya cukup jauh-jauh. Dari induk ke 1 pos itu cukup jauh. Dari pos 1 ke pos lain cukup jauh. Dari pos 1 pergi lagi ke pos yang lain, jaraknya juga panjang-panjang. Dan kalau Meli tidak disupport, maka dia akan kesulitan untuk menjalankan pelayanannya di Tumbang Titih. Mel banyak berdoa, sepeda motor menyusulmu. Saudara-saudara, saya tidak panjang-panjang karena teman-teman bilang ingat Luka. Luka masih tak bembeng-bembeng itu. Jadi yang pertama mau bilang terima kasih buat mama. Buat Ibu Pendeta Emeritus Foni Barahama Patipelohi. Ini senior saya dalam persidangan sinode, beliau cukup menunjukkan jati diri kependetaannya. Saya belajar banyak dari Pendeta Foni. Beliau juga banyak bergerak di bidang Pelkes. Karena itu wilayah-wilayah Pelkes di Kaltim, Kalbar, Kalimantan Utara dan juga Sumatera, Kepulauan Riau, beliau sudah lewati itu. Dan saya hanya mau bilang terima kasih Mama terkasih, Bu Pendeta, karena satu-satunya anak yang dimiliki dalam keluarga besar Barahama Patipelohi kembali diserahkan kepada Tuhan Allah untuk melayani umat. Itu tidak mudah. Saya ingat pada saat saya berdiri juga seperti Meli, habis diteguhkan tahun 2003. Maka Pendeta Korwai Rata Sekum pada waktu itu. Hari ini saya mau bilang hal yang sama untuk Pendeta Foni. Terima kasih. Anak satu-satunya, anak tunggal, kembali dinasarkan kepada gereja dan Tuhan Allah untuk melanjutkan pekerjaan mulia ini. Dan saya menunggu 4 anakku juga akan satu ikut dengan saya.
Yang kedua, terima kasih Majelis Jemaat Batra Kasih. Terima kasih Bapak Ibu cukup mengerti dengan kondisi yang saya dan Meli hadapi dalam perubahan aturan di tengah jalan dari 1 tahun, dari 2 tahun menjadi 1 tahun 4 bulan. Itu tidak mudah bagi Majelis Jemaat. Tapi saya bersyukur Diakon Penatua dan juga pelaksana harian Majelis Jemaat cukup berhikmat karena melihat bahwa kita harus menyelesaikan tugas kita, yaitu memberikan ruang bagi seorang calon pendeta GPIB ditempah di jemaat ini. Dan itu tidak main-main. Saya melihat bagaimana keseriusan Diakon Penatua, teman-teman Majelis Jemaat dan PHM terhadap hal itu. Karena itu saya mengaturkan terima kasih banyak. Saya pendeta, tapi dalam hal kebijakan tidak bisa KMJ memutuskan. Dia kolektif kolegial. Maka keputusan bersama itulah yang membuat saya tegar sampai hari ini. Karena saya mengawal Meli dalam support yang totalitas dari Majelis Jemaat. Tepuk tangan lagi dong. Usi Megi Simaila, kakak dari Meli selama di Makassar. Saya waktu awal berpikir ya nanti supaya Usi Megi tidak bosan 1 tahun, tahun kedua ketorang kasih pindah saja supaya ada suasana baru. Tapi ternyata betah Meli di situ. Dan Bung Pati Nasrani, Meli saya pernah makan Indomie di sini. Kalau mie Palu dia makan hari-hari. Tapi kalau Indomie rebus, Indomie goreng rasa-rasanya jarang. Badannya makin gede di Makassar. Ya, semakin menunjukkan perubahan. Dan itu dalam kebersamaan dengan Usi Megi. Terima kasih Usi ya. Sudah jadi teman, jadi sahabat bagi Meli. Kadang-kadang dia pulang malam, kadang dia nggak pulang. Dia ada kegiatan di gereja yang sampai larut malam. Usi Megi setia untuk menunggu Meli pulang. Dan juga terima kasih teman-teman Pelkat. Teman-teman Pelkat yang luar biasa juga selalu mensupport Meli. Saya lihat itu di depan mata saya. Tidak hanya GP, tapi PKP, PKB, PA, PT, bahkan PKLU. Semua mendukung, mensupport proses vikariat Meli di sini dengan penuh sukacita. Dan itu juga yang membuat Meli siap untuk masuk pos Pelkes seperti yang dia katakan tadi. Dia ditempah dan dibentuk di sini dengan luar biasa. Teman-teman pegawai kantor Majelis Jemaat, teman-teman Meli tiap hari Bapak Ibu, apapun yang Meli rasakan, apapun yang Meli alami, orang pertama yang tahu itu adalah Ibu Vita, Viana, Erlin, Monik, Jerry yang ada di kantor. Bahkan ada Oma Lina dulu yang selalu, mana Oma ada enggak Oma? Oma Lina makasih ya, sudah layani Meli juga. Selama 1 tahun lebih sebelum Oma pensiun di Batra Kasih. Mereka lah teman-teman seharian Meli di kantor. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Bahkan kalau lembur bersama dengan Meli. Saya dan Pendeta Michael nih kami kadang datang kadang enggak ya Pak Pendeta ya. Kadang bandel juga. Tapi teman diskusinya Meli adalah kalau dia tidak diskusi dengan saya, dia diskusi dengan Pendeta Michael. Sebelumnya ada Pendeta Dina yang juga sudah emeritus, itu juga menjadi bunda bagi kami semua, menjadi ibu bagi kami semua, dan juga menjadi teman sepelayanan yang mensupport Meli juga di dalam kebersamaan melayani. Terima kasih Bapak Ibu, tidak ada yang bisa saya sampaikan, tapi saya hanya mau katakan bahwa mari kita dukung seorang hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan di jemaat ini. Dan
banggalah Batra Kasih karena Tuhan pakai untuk menjadi saluran bagi kehadiran seorang pelayan firman dan sakramen di gerejanya GPIB. Tidak semua jemaat mendapatkan kesempatan. Tapi ketika Batra Kasih kembali dipercaya, maka itu menjadi catatan bagi kita semua. Bukan hanya majelis jemaat dan unit misioner, tapi jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 12 juga dipakai dan dipersiapkan Tuhan untuk menghadirkan seorang hambanya. Mari terus buka pintu gereja dan pintu hati untuk tidak menolak pendeta, untuk tidak menolak vikaris yang Tuhan percayakan, tapi dengan penuh sukacita kita sambut. Karena lewat proses demi proses itulah Tuhan mendewasakan jemaat ini juga. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk semua yang sudah diberikan pada hari ini, teman-teman tim musik, teman-teman multimedia, teman-teman tim duka, tenda mereka sudah pasang untuk kita makan siang ini. Jadi selesai ini Bapak Ibu jangan pulang, kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan dan juga ada kegiatan acara sedikit di GKP 2. Karena ini juga merupakan perpisahan pengutusan untuk Pendeta Meli. Karena dalam beberapa hari ke depan beliau sudah harus meninggalkan Makassar, meninggalkan Batra Kasih dan mengarahkan pandangannya ke Kalimantan Barat. Karena di sanalah Tuhan mengutusnya. Kita akan beramah-tamah dan kita akan ada dalam sukacita bersama di GKP 2. Karena itu saya tidak lama-lama karena masih ada sambutan dan masih ada prosesi yang panjang lainnya. Saya akhiri sambutan saya dengan satu lagu boleh? Tapi bukan saya nyanyi sendiri. Kami keluarga pendeta GPIB. Saya dan keluarga, Pendeta Michael dan keluarga, sebagai teman Meli, teman Pendeta Meli, kami mau titip satu lagu ini untuk menjadi kekuatan buat Nona Pendeta melayani di tempat yang baru. Mari Bapak Ibu, anak-anakku, kita memuji Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara,
karena kasih-Nya. Terima kasih atas pujian yang disampaikan dan atas sambutan Bapak Pendeta Charles. Selanjutnya, sambutan terakhir kita akan dengarkan sambutan dari Ketua 4 PAMJ Jemaat Batra Kasih. Dengan ini diwakili oleh Bapak Penatua Septinus Parinusa. Waktu dan tempat disilakan. Saya bawa contekan Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Pendeta Emeritus Foni Barahama beserta keluarga. Selamat datang di Makassar. Secara khusus selamat datang di Batra Kasih. Nanti sebelum pulang jangan lupa coba coto Makassar, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pendeta Charles, kemudian juga Ibu Pak Pendeta Taruklabi, semua para pendeta, demikian juga rekan-rekan majelis jemaat,
rekan-rekan pelaksana harian Majelis Jemaat, unit-unit misioner yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormatin dan banggakan Jemaat Bahtera Kasih, dan tentunya yang berbahagia Nona Pendeta Lea Kristi Barahama, yang biasa kami panggil Meli. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, puji syukur bahwa semua proses ini boleh berjalan, boleh terjadi karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh mentornya, bahwa proses vikaris dan peneguhan pada saat ini memang menjadi sesuatu yang berbeda. Biasanya Bahtera Kasih menjadi vikariat tahun pertama, tahun kedua, atau tahun kedua lalu dilakukan peneguhan. Tapi kali ini vikariat Nona Pendeta itu dilakukan selama 2 tahun, walaupun secara akumulasi tidak sampai dengan 2 tahun, dengan alasan kebutuhan pendeta. Tapi mensyukuri semua bahwa peneguhan boleh dilaksanakan pada saat persidangan sinode tahunan di Samarinda. Sudah dijelaskan dari 65, 63 yang diteguhkan dan 2 mengalami penundaan peneguhan yang akan diteguhkan di jemaat masing-masing. Dan kita juga bersyukur bahwa Nona Pendeta boleh menempati tempat yang sudah disiapkan untuk melayani selanjutnya. Walaupun ada beberapa yang vikaris yang telah diteguhkan belum ditempatkan di tempat-tempat baik di Polkes maupun di jemaat-jemaat. Terlepas dari itu semua, Bapak Ibu, kita mensyukuri bahwa Allah boleh memakai Bahtera Kasih menghadirkan pelayan firman, sehingga firman yang ditebarkan bukan saja untuk Bahtera Kasih, bukan saja untuk Sulawesi, tapi dimanapun Nona Pendeta ditempatkan, firman dan sakramen boleh dikabarkan. Semua karena kebaikan Allah, dan semua karena Allah memakai Bahtera Kasih, sehingga itu boleh kita selesaikan atau kita lihat secara bersama pada siang hari ini. Ibu Pendeta, selamat melayani sebagai pelayan firman dan sakramen. Sehat dan semangat selalu Ibu Pendeta. Dalam kehidupan memang apa yang kita alami tidak selalu seperti yang kita inginkan. Contoh kecil, dalam ibadah ini semua sudah diatur, semua sudah seleksi sedemikian rupa, tetapi tadi tim multimedia mengalami gangguan. Tetapi pada saatnya yakin dan percaya semuanya indah pada waktunya. Semua boleh berjalan dengan baik sampai dengan akhir kata sambutan ini. Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama. Saya mau mengatakan pada Nona Pendeta, ada filosofi dari Kota Makassar, yaitu Ewako, ya, yang artinya kita berani menghadapi segala sesuatu. Mudah-mudahan filosofi itu juga tetap di bawah. Dimanapun Nona Pendeta berada, dimanapun Nona Pendeta ditempatkan, dengan keberanian dan sifat yang rendah hati, sebagaimana tadi firman yang boleh kita taburkan atau ditaburkan. Bapak Ibu, mengakhiri segala sesuatunya, saya mempersingkat saja, izinkan saya berpantun. Sepatu cantik kulit rusa, beli sepasang untuk tetangga. Nona Pendeta, kalau berjuang jangan putus asa. Kalau jatuh bangkit sekuat tenaga. Satu lagi boleh ya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian ya. Petik mangga dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Sambutan saya tidak lama.
Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jemaat mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, tinggalkanlah nafsu duniawi, dan jadilah sahabat Allah. Tuhan semesta
Serahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapak Ibu, ibadah khotbah sulung telah selesai. Salam persekutuan bagi di kiri kanan kita. Acara selanjutnya dilanjutkan di ruang GKP 2. Terima kasih, Tuhan memberkati.